buktiin siapa ketua umum partai politik yang disebut-sebut oleh media massa ini, oleh berita nasional ini. Apakah Bahlil atau bukan, ya kan? Apa buktinya kalau bukan Bahlil? Kan gitu. Apa buktinya? Nggak ada. Buktinya mana coba? Bukalah, kan itu kan gunanya sidang, ya kan? Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada hari ini Rabu saudara, 9 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah, amin, Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Apa kabar otak? Otak mana otak? Otaknya ketua umum parpol yang nganiaya perempuan, otaknya mana otaknya? Apakah otaknya lagi dalam pengaruh alkohol? Atau mungkin bisa jadi nih dia ini yang ketua umum parpol menganiaya perempuan ini, dia ini adalah orang nyuruh orang preman dibayar yang buat gebukin bininya. Aduh. Kalau memang terbukti atau enggak terbukti, ya kan, bener atau enggak, ya kan udah dilaporin, nanti kita simak aja bagaimana nanti ke depannya. Soalnya ini bukan persoalan rumah tangga biasa, ini persoalan ketua umum partai politik. Ya kan, harusnya dia kasih teladan ke akar rumput di bawah, kasih teladan, bukan yang ngasih inspirasi gitu kan. Inspirasi di akar rumput, wah ntar bahaya kalau kayak begini dibiarin, ya kan. Di akar rumput nanti malah bininya malah digebukin semua, ntar ikutin ketua umum lu, ketua gebukin bininya, gebukin bininya semua ntar di akar rumput. Ngeri kan, ngeri, ya kan. Malah kalau memang benar salah, ya kan, ngapain pakai klarifikasi? Kalau benar salah atau benar nggak usah klarifikasi, nggak usah bela-bela, nggak usah ini aneh ngomong ini, udah aja. Kan ada persidangan, kan negara hukum kan, NKRI kan, saya Pancasila kan, si paling Pancasila, si paling NKRI. Kita buktikan apakah mereka akan kooperatif terhadap yang mereka koar-koar, ya kan. Malah menurut loyalis Bahlil, kok Bahlil sih? Tahu dah kenapa dia bisa ujuk-ujuk bela, ya kan? Padahal kan nggak ada yang nuduh Bahlil, nggak ada, ya kan? Apalagi sampai membuka ini Bahlil, nggak ada. Tapi kok dia nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mengatakan ini fitnah besar, ketua umum Golkar Bahlil Lahadalia dituding aniaya perempuan. Yang nuding siapa? Perasaan nggak ada dari kemarin-kemarin. Berita-berita di mana-mana itu ketua umum Golkar doang, misteri, diduga, dugaan kuat kan gitu kan. Kok dia malah klarifikasi mirip kayak kemarin tuh pasukan bawah tanahnya Jokowi, ya kan? Mirip, cara mikirnya sama, otaknya sama, ya kan? Ngomongnya juga sama, ya kan? Kemarin tuh pas bata Jokowi sempat bilang nantang Rosyudin 1x24 jam untuk buktikan Fufu Papa bukan adalah Gibran. Fufu Papa adalah Gibran, tolong buktikan. Nggak sama kayak ini. Loyalis Bahlil bilang, ya kan, nggak bisa dituding aniaya perempuan. Terus buktinya mana? Ya kan, harus ada buktiin. Coba buktiin yang tadi tuh pas bata Jokowi tadi, buktiin kalau Fufu Papa bukan akun Gibran. Nggak bisa kan buktiin? Nggak bisa. Terus buktiin siapa ketua umum partai politik yang disebut-sebut oleh media massa ini, oleh berita nasional ini. Apakah Bahlil atau bukan, ya kan? Apa buktinya kalau bukan Bahlil? Kan gitu. Apa buktinya? Nggak ada. Buktinya mana coba? Bukalah, kan itu kan gunanya sidang, ya kan? Sidang kasus ijazah yang diduga palsu itu. Bang Egy Sujana sampai marah-marah, ngotot-ngotot, uratnya keluar. Seenaknya kuasa hukum dari Jokowi itu menafsirkan maksudnya kan Bang Egy Sujana marah. Ini kalau ini nggak perlu maksudnya. Ini kalau sidang perdata harus dua kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ini sepakat. Kok ini sepakatnya versi daripada pengacara dari Jokowi kan? Sementara yang ini nggak sepakat. Apakah itu bisa disebut sidang perdata? Kita langsung bacain aja beritanya, saudara, biar nggak terlalu melebar. Ya, bela Bahlil dia nih. Kok bela Bahlil? Emang Bahlil yang aniaya perempuan? Emang Bahlil? Kok dibela? Nah, lucunya lagi di saat yang sama nggak ada berita yang lain yang menyebutkan wah ini ada loyalis SBY, loyalis AHY, buka suara itu fitnah besar. Nggak ada. Kemudian ada lagi loyalis Prabowo mengatakan wah tidak mungkin Prabowo menganiaya istrinya, ya kan? Emang istrinya nggak ada gitu kan? Apa yang mau dia aniaya gitu kan? Nggak ada kan berita kayak gitu kan? Ketua umum parpol siapa lagi? Wah ini loyalis Megawati buka suara.
fitnah besar, Megawati dikaitkan menganiaya perempuan. Nggak ada. Satu-satunya orang yang cuma klarifikasi kayak gitu, cuma loyalisnya Bahlil. Nah lucunya di situ asa otak kita ya saudara. Cuma loyalis Bahlil yang bela di antara sekian banyak ketua umum parpol, ya kan? Wah ini loyalis Kaisang buka suara, dituding aniaya perempuan, nggak ada. Cuman Bahlil tuh, ya kan? Terus, langsung aja to the point. Apakah Bahlil yang aniaya perempuan? Kagak tahu. Kok tanya saya, tidak tahu. Tanyalah itu sama yang dia niaya itu dan kuasa hukumnya, Sunan Kalijati itu. Ya tanya dia, gimana tahu gitu kan. Tapi lucunya nih Bahlil yang diklarifikasi sama loyalisnya. Emang ente kadang-kadang ya. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia difitnah di media sosial terlibat penganiayaan terhadap wanita. Narasi yang dibangun di medsos penganiayaan wanita diarahkan terhadap Bahlil. Ya kalau memang gak ngerasa ya udah. Gitu kan udah, nggak ngerasa, nggak penting tanggepin omongan-omongan netizen gitu kan. Ya udah gitu, ngapain ditanggepin? Berarti artinya apa? Artinya memang serius nih persoalannya gitu kan. Nah jangan sampai kalau udah kayak begini ramenya, nanti ujung-ujungnya minta maaf, ya kan? Kok bisa ujungnya minta maaf bang? Ini apa-apaan nih? Ya bisa aja, karena dari psikolog forensik sendiri yang bilang. Ini kasus Bahlil dengan aniaya perempuan ini yang istri keduanya atau istri ketiganya atau apapun lah namanya diduga kuat ya kan. Bukan bilang Bahlil istri Bahlil, bukan. Diduga kuat kan asas praduga tak bersalah ya kan. Nah, psikolog forensik yakin kasus ketua umum parpol aniaya wanita selesai dengan damai. Damai, udah ramai begini, gaduh, ricuh, onar ya kan. Masa damai ya kan. Dari Metro TV ya. Ya Metro TV ya, bukan Metro Tipu, bukan Metro Tipu yang suka nipu-nipu umat, nipu rakyat, bukan. Metro TV ya. Bisa berakhir dengan damai. Lucu kan? Lucu. Pelaporan terhadap ketua umum partai politik besar atas dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita disorot. Ya kan? Malah kata psikolog forensik Reza Indragiri Amril mengatakan, "Mari taruhan, bagaimana kira-kira akhir kasus KDRT dimaksud? Percayalah bakal damai mereka." Tuh, damai. Ya kalau damai tutup semua kampus, semua universitas tutup semua, sarjana hukum semuanya buang semua ke laut, ya kan? Ngapain? Kalau notabene negara hukum tapi ujungnya damai. Sama seperti ocehan-ocehan Gerindra, omon-omonnya Gerindra, ya kan? Berharap kasus Habib Rizik kepada Jokowi menuntut sidang perdata itu berakhir dengan damai juga. Berharap dengan damai, berakhir damai. Preketek lah damai. Sekarang kalau berakhir damai bisa nggak? Rakyat nggak bayar pajak. Udah damai aja. Damai, ngapain bayar pajak motor? Ngapain bayar pajak rumah? Ngapain bayar pajak mobil? Udah damai aja. Ya kan, damai. Ya kalau apa-apa damai, ya udah. Selesai kan? Jadinya segala sesuatu yang rumit, kompleks, sepele, semua bisa diatasi dengan satu kata, damai. Udah aja ganti presidennya, ganti jadi sistem kedamaian gitu kan. Jadi damai semua. Kerohaniawan semua. Ikatan rohani semua, ya kan? Buat apa, ya kan? Rakyat itu bayar pajak, damai aja. Toh faktanya juga banyak pejabat-pejabat oknum-oknumnya yang menunggak bayar pajak mobil terbaru di Cianjur tuh. Banyak pejabat-pejabat di Cianjur itu yang nunggak, ya kan? Yang nunggak bayar pajak, ya kan? Katanya orang taat bayar pajak. Bisa nggak kalau dibalik? Orang goblok nunggak pajak, bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya udah damai aja. Apa-apa damai aja. Kemudian HTI, FPI dibubarin. Kenapa dibubarin? Udah damai aja. Jadi HTI, FPI tetap ada gitu kan badan hukumnya. Walaupun secara ormasnya masih ada, tapi kan badan hukumnya dicabut, dibubarinnya itu versi penguasa. Ya kan? Habib Rizik Syihab kemarin sempat dipenjara berkali-kali, Gus Nur berkali-kali, Bambang Tri berkali-kali. Udah damai aja. Damai. Enggak usah dipenjara semua. Napi yang ada di penjara semuanya keluarin semua. Keluarin semua tuh napi semua, ngapain kasih makan ini kriminal ya kan, ngapain yang maling ayam, maling sendal, ya kan, penganiayaan dan lain sebagainya macamnya itu bebasin aja semua, damai ya kan. Kalau cara berpikir logikanya damai, ngeri. Mau jadi ke depan mau jadi apa nih bangsa ini, negeri ini mau jadi apa? Kalau sedikit-sedikit damai, ya bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar di kolom komentar. Jadi kita harus damai aja nih, damai kepada penjajah, kepada komunis, damai ya kan. Sampai-sampai ada presiden keberapa itu nggak tahu lah, dia tuh minta maaf kepada PKI, damai ya kan. Semua damai. Tuh Israel Palestina damai aja. Israel tapi jangan tinggal di Palestina gitu, suruh pergi aja sono pendatang-pendatang itu, damai.
ya kan? Apa-apa damai. Buat apa gunanya aturan? Aturan dipakai, dirumusin, dibikin oleh wakil-wakil rakyat yang kita gaji. Kita gaji nih, gaji. Mereka congornya mulutnya wakil rakyat itu kan kita gaji, ya kan? Setiap bulan. Ya udah nggak usah kita gaji, nggak usah bayar pajak, damai aja. Jadi wakil rakyat itu bingung mereka tuh mau duit dari mana, ya kan? Mau ngomongnya gimana, ya kan? Bagaimana menurut saudara? Apakah damai aja cukup? Sementara Habib Rizik pernah dipenjara berkali-kali, nggak pernah bilang damai, ya kan? Nggak pernah. Ya oke, dimaafin, tapi hukum tetap jalan. Kan suka begitu ngomongnya. Perketek lah. Oke, dimaafkan. Tapi kita ini negara hukum. Giliran penimpa petinggi-petinggi malah damai. Perketek lah. Ustadz Maher At-Twailibi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, itu dipitnah menghina seorang Habib, ya. Nggak ada kata udah damai aja, nggak ada, sampai mati itu Ustadz Maher di dalam penjara, ya. Nggak ada damai, nggak ada, ya. Mungkin kalau mau damai juga ujung-ujungnya damai, semua damai. Ya buat apa ada Pancasila? Di mana itu posisi Pancasila? Di mana tuh Pancasila? Mana Pancasila? Pancasila mana? NKRI mana? Undang-Undang Dasar 45 mana itu? Posisi mereka pada di mana itu? Kalau semuanya serba damai, harus tegas tanpa pandang bulu. Itulah pentingnya aturan yang hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam secara kafah. Karena Nabi junjungan kita, ya bukan Paus Franciscus ada teladan karena naik pesawat ke Mersil. Nabi hijrah jalan kaki dari Mekah ke Madinah, perjalanan 300 km lebih jalan kaki. Itu teladan kita. Junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri yang mencontohkan. Beliau itu marah kalau ada orang yang tidak taat aturan syariat. Ya kan? Dulu pernah ada utusan dari Bani Makhzumiyah. Ya Nabi, ya Rasul, ini damai aja. Ini orang terpandang nih. Ini dari kalangan Bani Makhzumiyah, orang tersohor, orang yang paling viral, orang yang paling terpandang, orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia dari Bani Makhzumiyah. Kata Rasulullah apa? Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Itulah urgensi kita hari ini untuk sama-sama rapatkan saf, rapatkan barisan, menegakkan dan memperjuangkan syariat Islam secara kafah. Karena syariat Islam adalah hukum dan aturan yang pasti mendatangkan kedamaian. Dan gak ada kata damai doang tanpa dihukum, kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Kita itu menurut Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an itu kita ikutin, ya kan, aturannya. Jangan ngikutin wa la tattabi' ahwa'ahum. Jangan ngikutin nafsu-nafsu mereka, ya kan? Oleh karena itu semakin memperjelas kepada kita, otak kita, ya kan? Jelas hukum Allah lebih baik daripada hukum buatan aturan manusia yang bentar-bentar damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai tanpa aturan, ngeri.